Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Praviananda, NIM 201191676, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang motivasi dan aktivasi dalam belajar. Nah, sebelum lebih dalam lagi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, maka motivasi dapat diartikan juga sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Sekarang ini banyak sekali definisi mengenai motivasi dari sejumlah psikolog. Yang paling sederhana menyatakan bahwa motivasi itu mencakup segala sesuatu yang merangsang, mendorong, dan mengarahkan tingkah laku. Salah satu pendapat para ahli, yaitu pendapat dari McDonald, itu motivasi ialah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling. Nah, feeling itu bisa disebut juga dengan rasa, dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang saya kemukakan saya paparkan di atas itu mengandung 3 elemen penting yang harus diketahui. Yang pertama itu bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan pada diri setiap individu manusia. Nah, maksudnya di sini ialah perkembangan motivasi akan menjawab beberapa perubahan energi di dalam sistem neurophysiological yang ada pada organisme manusia. Nah, karena menyangkut perubahan energi manusia, yaitu walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia, penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik dari manusia. Nah, yang kedua ada motivasi yang ditandai dengan munculnya rasa atau feeling dari afeksi seseorang. Maksudnya di sini ialah motivasi itu relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Yang ketiga ialah motivasi akan dirancang karena adanya tujuan. Maksudnya ialah jadi motivasi itu dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu afeksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain. Dalam hal ini adalah tujuan. Nah, dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks. Selanjutnya, fungsi motivasi di dalam belajar. Begitu juga untuk belajar sangat diperlukan adanya suatu motivasi. Motivation is an essential condition of learning, yang artinya hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada suatu motivasi. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Nah, dengan sedikit contoh yang dapat diambil itu dari contoh para pemain sepak bola. Seorang pemain sepak bola rajin berlatih tanpa mengenal lelah karena mengharapkan akan mendapatkan kemenangan dalam pertandingan yang akan dilakukannya. Selanjutnya ada macam-macam motivasi. Pertama ada motivasi yang dapat dilihat dari dasar pembentukannya. Yang kedua ada jenis motivasi menurut pembagian dari word dan yang ketiga adalah motivasi jasmaniah dan rohaniah. Yang keempat, yang terakhir ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ya dari motivasi dilihat dari dasar pembentukannya ialah motivasi bawaan. Terus motif-motif yang dipelajari. Yang kedua, menurut jenis motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis. Nah, motif-motif
atau kebutuhan organis, yaitu meliputi misalnya kebutuhan untuk minum, untuk makan, bernapas, berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat. Ini sesuai dengan jenis physiological drives dari Frentzen seperti telah disinggung di depan. Nah, yang B ada motif-motif darurat. Motif-motif darurat ini termasuk dalam jenis motif dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. Yang C ada motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. Selanjutnya ada motivasi jasmaniah dan rohaniah. Yang A ada momen timbulnya alasan, yang B ada momen pilih, yang C ada momen putusan, dan D momen terbentuknya kemauan. Yang A momen timbulnya alasan. Itu sebagai contoh pemuda yang sedang giat berlatih olahraga untuk menghadapi suatu personil di sekolah lainnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya untuk mengantarkan seorang tamu membeli tiket karena mereka ingin kembali ke Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal ini si pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan mengantar tersebut. Nah, alasan baru ini bisa karena untuk menghormati tamu, mungkin keinginan untuk tidak mengecewakan ibunya. Yang B ada momen pilih. Nah, momen pilih maksudnya di sini adalah dalam keadaan pada waktu alternatif yang mengakibatkan persaingan di antara alternatif atau alasan-alasan itu. Kemudian seorang menimbang-nimbang dari berbagai alternatif untuk kemudian membentuk pilihan alternatif yang akan mereka kerjakan. Yang C ada momen putusan. Nah, maksud dari momen putusan itu seperti dalam persaingan antara berbagai alasan. Sudah barang tentu akan berakhir dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang menjadi putusan untuk dikerjakan. Nah, yang D ada momen terbentuknya kemauan. Momen terbentuknya kemauan, kalau seorang sudah menetapkan suatu putusan untuk dikerjakan, timbullah dorongan pada diri seorang untuk bertindak melaksanakan putusan itu. Nah, yang keempat ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah kita ketahui itu motivasi yang menjadi aktif atau perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik juga sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya itu bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Dalam hal ini, guru harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik. Sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak mengantungkan perkembangan belajar siswa. Maka dapat diperhatikan yaitu 1. Harus memberi angka, hadiah, kompetisi, edu environment, memberi ulangan, tujuan yang diakui. Yang keenam ada mengetahui hasil. Yang ketujuh, guru harus memberikan pujian kepada anak didiknya agar anak didiknya lebih semangat. Dan 8 itu memberi hukuman. Memberi hukuman maksudnya di sini ialah hukuman yang jangan terlalu berat yang dapat membuat siswa itu down sehingga tidak ada motivasinya untuk terus menggali prestasi di sekolah. Yang ke-9, hasrat untuk belajar itu harus ditingkatkan. Dan 10, minat. Tentang motivasi dan aktivasi dalam belajar, semoga bermanfaat buat semua. Sekian dari saya, Tri Oktavia Ananda, NIM
201191676. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.